Sejarah Peradaban Islam di Kampus Kiabi, Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah. Mohon berkenan kepada para dosen untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Mulai dari pusat lapangan dan kelayakan perguruan tinggi, pada akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ridha dan inayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya hingga kita selaku umatnya sampai yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman M.Hum. Dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang kami cintai dan banggakan. Kuliah Umum Peningkatan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Kesejarahan dan Peradaban Islam bersama Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman M.Hum di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum, Sabtu 5 Februari 2022. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky Maulana, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan.
فإذا عزمت فتوكل على الله. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne of Pondoku. Kepada yang bertugas disilakan. Acara yang selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Reza Fauzi Muhammad Fahmi MU. Kepadanya dengan segala hormat kami hatur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan kuliah umum kali ini. Tak lupa selamat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Yang terhormat Pak Asep Saiful Alam MPD sebagai Ketua Yayasan, yang terhormat Ketua Setiabi dan para wakil ketua, kemudian Ketua Prodi, dosen-dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa, bersilaturahmi dalam kegiatan kuliah umum ini, dan alhamdulillah juga kita kedatangan tamu seorang guru besar sejarah peradaban Islam. Saya ucapkan, saya aturkan Wilujeng Sumpi kepada Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman MU. Di sini saya izinkan, mohon izin untuk menyampaikan latar belakang dan tujuan kegiatan ini. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa perkembangan ilmu sejarah ini tentu berpengaruh sekali terhadap dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, di mana dalam ilmu sejarah itu ada terbagi 3 bidang. Pertama ada ilmu sejarah, kemudian pendidikan sejarah, dan sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Dalam hal ini perkembangannya semakin pesat dan dengan zaman, artinya pendidikan membutuhkan salah satu instrumen, diantaranya adalah dosen. Akan disampaikan oleh Bapak Asep Saiful Alam MPD. Dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak syukur kita panjatkan kedatangan Rabbi, sholawat serta salam dan dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman MU, yang saya hormati Ketua Setiabi Ilmu Ulum Wadakwah, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa Setiabi yang saya hormati. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pertama mungkin silaturahmi dari Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Wadakwah ini. Yang kedua mungkin tolak ilmu. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan berbagai macam ilmu yang luar
biasa yang akan disampaikan oleh Profesor. Acara yang selanjutnya yaitu kuliah umum peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi bidang kesejarahan dan peradaban Islam bersama Profesor Dr. Haji Dudung Abdurrahman Agung. Dudung Abdurrahman, beliau lahir di Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1963. Riwayat pendidikan MI lulus pada tahun 1975, MTSN 1979 lulus tahun 1979, MAN Madrasah Aliyah Negeri lulus pada tahun 1982. Beliau juga sambil menempuh pendidikan pondok pesantren di Darussalam, Ciamis. Kemudian ia melanjutkan pendidikan tingginya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada Fakultas Adat tahun ajaran 1982 sampai 1983. Melanjutkan kembali program S2-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun tahun 1992. Dan program S3-nya beliau melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009. Selain itu beliau juga pernah mengikuti beberapa kegiatan, contohnya di dalam Dudung Abdurrahman Ego, waktu dan tempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Setiabudi Pondok Pesantren Raudatul Ulum Condong Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak pimpinan Sekolah Tinggi Setiabudi dan juga Pak Ketua RP, Pak Prodi dan sebagainya, serta rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya, baik dari program studi sejarah peradaban Islam maupun dari program studi sastra Arab dan bahasa Arab. Saya dengar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan khususnya bagi saya sendiri, saya ucapkan alhamdulillah dapat bersilaturahmi di Setiabudi ini atau di lingkungan Pondok Pesantren Condong ini pada umumnya, sesuai dengan apa yang atau tertera dalam background di belakang ini, yakni kuliah umum tentang peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk ini pula saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas undangannya, hingga saya berkesempatan untuk bersilaturahim ini. Pada intinya ya, silaturahim kalau isi kuliah umumnya ya kan kuliah umum itu isinya dan silaturahim. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Kang Reza dan juga oleh Pak Asep sehubungan dengan kehadiran saya karena terkait belum lama ini dengan asesmen prodi SPI. Karena itu juga saya patut mengucapkan selamat ya, sudah teradaptasi dapat ya
Tapi memang untuk mencapai predikat di atasnya memang sulit karena belum punya lulusan. Dan itu juga bukan karena saya sebagai asisten, tapi ya, kerja keras dan juga kerjasama semua pihak, termasuk di sini yang hadir terutama para mahasiswa dan para dosen, semua pihak yang terkait dengan program studi ini. Jadi kalau tidak dalam suasana pandemi atau daring, mungkin saya tidak dalam kuliah umum seperti sekarang hadir ke setiap ini, tapi ada presentasi akreditasi. Hasil dengan itu maka ya alhamdulillah saya diberi kesempatan juga untuk ya semacam bukan presentasi, tapi ya untuk sedikit banyaknya kita sharing informasi atau pengetahuan terutama di sekitar peningkatan. Baik, sudah bagus. Ya itulah sebagai pengantar terlebih dahulu ya saudara sekalian, bapak-bapak dan juga adik-adik para mahasiswa. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kuliah umum ini. Ya, pada garis besarnya bahwa pengembangan sejarah peradaban Islam itu mesti diletakkan sebagai satu disiplin ilmu dan merupakan bagian dari studi Islam dan juga ilmu sosial. Peradaban, sejarah dan juga di dalamnya menyangkut masalah budaya itu secara ilmiah merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial, tapi karena juga ini menyangkut khusus sejarah peradaban Islam, maka juga dia merupakan bagian dari studi Islam. Nah dari sini maka kita akan secara jelas pengembangan disiplin ini akan mengarahkan kepada atau berdasarkan dulu kepada paradigma integratif, kemudian juga interdisipliner, atau istilah sekarang juga muncul dengan sebutan transdisipliner, ataupun dilihat dari bidangnya di dalam sejarah peradaban Islam itu bersifat multidimensional atau multidisipliner. Nah dengan begitu maka pengembangan sejarah peradaban Islam secara umum hendaknya diorientasikan pada tridharma perguruan tinggi secara interkoneksi atau secara integratif ya, dalam tridharma perguruan tinggi itu sendiri, yakni antara pembelajaran, kemudian atau pendidikan ya, dengan penelitian ya, dengan pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagaimana
yang bersifat kolaboratif antara dosen dan mahasiswa itu merupakan indikator ataupun faktor-faktor yang akan banyak menentukan terhadap proses-proses kualitas berikutnya. Apalagi kalau kita bertolak dari paradigma di proses akreditasi BAN-PT ya, sekarang dengan sistem 9 standar itu yang lebih banyak dinilai yang banyak di mahasiswa adalah menyangkut 3 aspek tersebut dan secara implementatif, secara kreatif itu didasarkan pada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, termasuk juga pada segi-segi luarannya dari ketiga bidang tersebut. Nah, ini menariknya ya proses akreditasi untuk atau dengan sistem 9 kriteria tersebut. Jadi pengembangan ilmu bukanlah ilmu gitu, tapi ilmu juga merupakan perpaduan antara teori dan praktek ya, dengan aplikasi, dan itu mesti didukung oleh semua sivitas akademika di dalamnya. Saya kira apa yang sudah dialami dan dilewati tahapan awal oleh Prodi SPI itu menjadi acuannya untuk pengembangan selanjutnya. Berbagai hal yang sekiranya masih dipandang lemah misalnya, maka itu sebaiknya dijadikan catatan untuk bagaimana di kemudian hari di proses selanjutnya itu ditunjukkan di dalam bukti-bukti yang lebih mendukung pada kualitas lebih lanjut. Baik, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sehubungan dengan Tridharma perguruan tinggi dan khususnya terkait dengan SPI ini, marilah sekilas pandang atau kita pahami dulu kilas balik dari sejarah peradaban Islam itu ya, sebagai satu disiplin yang mesti kita kembangkan dalam hal ini. Jadi tadi seperti sudah disinggung bahwa disiplin SPI itu adalah suatu bidang ilmu dalam studi keislaman. Itu patokan pertama. Jadi, segi bagian dari keislaman, maka landasan keilmuan yang terkaitnya tentu sangat terkait dengan bidang-bidang keislaman yang lain. Ya, kalau didasarkan pada trilogi keislaman saja misalnya ya, segi akidah, kemudian segi hukum atau syariah dan segi akhlak kan, atau dalam ilmu yang disebut tasawuf ya, itu juga merupakan aspek-aspek keislaman yang juga tidak terpisahkan atau merupakan bagian-bagian dari sejarah peradaban Islam itu sendiri. Nah, kalau oleh karena menyangkut sejarahnya, sejarah itu terbentang dalam waktu, ya. Memanjang dalam waktu, terbentang dalam ruang, ya. Terutama kalau dilihat bahwa sejarah itu memanjang dalam waktu untuk sejarah Islam itu sendiri, termasuk juga sejarah peradaban Islam. Itu kita tahu sudah mengundang dalam kurun waktu yang sangat panjang ya. Kalau dalam pengetahuan tradisional seringkali menghitung umur Islam itu dari kelahiran Muhammad ya, Muhammad SAW. Walaupun secara kritis sebetulnya bukan dari kelahiran Muhammad. Kelahiran Muhammad itu kan 571 ya. Mestinya kalau menghitung Islam dari sejak turunnya wahyu 610 Masehi, Muhammad diangkat menjadi apa?
Rasul kan? Itu sebab Muhammad sebelum Rasul itu ya Muhammad biasa, manusia biasa, meskipun tidak ada tanda-tanda kenabiannya, tetapi status utama Rasul dan sebagai pembawa atau penyampai risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sejak 610 Masehi. Ini kalau kita kembangkan secara kritis. Bahkan kalau menyebutnya kelahiran Islam dan dihubungkan dengan Maulid Muhammad, ya, mestinya jangan Maulid Muhammad, baca sholawatan, berjanji dan sebagainya dengan dalam rangka Maulid Muhammad. Untuk apa? Nanti tidak ada bedanya dengan Natal. Natalnya orang Kristen memperingati kelahiran siapa? Nabi Isa. Mestinya patokannya dari Maulidur Rasul. Jadi kelahiran apa? Rasul. Kelahiran Islam adalah sama dengan kelahiran apa? Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Ya, ini bahan kajian, silakan ya. Kalau mempelajari secara kritis, mestinya begitu. Maka bisa saja beliau menyebut Maulid Muhammad, yang benar itu Maulid Rasul. Jadi kalau Maulid Muhammad sama dengan itu ulang tahun kita yang suka memperingati ulang tahun kelahiran, dan itu tidak ada contohnya kan dari Rasulullah SAW. Kan? Ada nggak hadisnya untuk memperingati kelahiran? Nah, itu juga kan tradisi atau budaya dan Islam. Baik, jadi lingkup temporalnya jelas sekali bentangan kesejarahan Islam itu kita sering menyebutnya sampai sekarang itu lebih kurang 15 abad. Sekarang Hijriah aja berapa? 1443 ya. 1443 itu saja dihitung dari hijrahnya Rasul. Tapi kalau Islam dari mulai diturunkannya wahyu tinggal tambah saja kan hijrahnya Rasul itu pada tahun ke-12 masa kenabian ya. 11 atau 12 masa kenabian. Berarti 1443 tambah saja 11 jadi 153 atau 154 kalau umur Islam kan sekitar itu ya. Nah, dalam bentangan waktu yang panjang seperti itu jelas sekali kajian atau bahan pembelajaran sejarah peradaban Islam itu luas. Demikian juga misal kalau didasarkan kepada bentangan temporalnya menurut pembabagan sejarah yang umum, misalnya untuk sejarah Islam ini ada berklasi. Nah ini saya juga sangat disaran menulisnya kalau bukan dari 571 ya, 5610 ya apa? 610 bukan dari 610 sampai 1258 disebut periode klasik. Jadi mulai Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW baik ketika berada di Mekah maupun di Madinah, lalu teruskan oleh Khalifah Rasyidin, berlanjut lagi berubah pengembangan peradaban Islam itu di masa Umayyah ya, dengan cirinya yang khas antara lain lebih memberatkan pada prinsip-prinsip dan sistem kebudayaan Arabnya ya. Lalu masa Abbasiyah itu masih periode klasik juga dengan ciri pengembangan peradabannya yang lebih bersifat universal kan kalau Abbasiyah. Nah, jadi yang menjadi prototipenya di mana Islam, lalu sekarang kan ada dijadikan rujukan oleh mereka yang berkeinginan mengembangkan sistem sosial politik, misalnya seperti mencontoh awal Islam, misalnya periode Khalifah Rasyidin, periode Khalifah Rasyidin yang lebih kurang 29 tahun. Nah itu semuanya adalah periode klasik dan peradaban Islam dalam periode klasik itu
masih dalam dominasi atau pengaruh kebudayaan Arab, kebudayaan Arab. Nah, dan dalam dominasi kebudayaan Arab maupun kekuasaan orang Arab, dalam keturunan Arab lah, apa namanya, seperti keilafahan yang ada pada periode klasik itu. Nah, selanjutnya pada periode pertengahan, yakni terhitung sejak runtuhnya Abbasiyah 1256, ada yang menunjukkan lagi 1258 sampai 1800 itu peradaban Islam berkembang bukan hanya didasarkan atau berbasis pada kebudayaan Arab, tetapi sudah melampaui atau melintasi kebudayaan-kebudayaan lainnya. Antara lain yang besar di masa kebudayaan yang berpengaruh terhadap pengembangan peradaban Islam di abad pertengahan itu, kita bisa melihatnya dari sistem kekuasaan yang besar. Dalam hal ini kan teori tentang peradaban Islam juga, kalau peradaban itu sendiri sebagai disebutkan tingkat kemajuan dalam kehidupan umat Islam, biasanya tolak ukurnya adalah kekuasaan politik. Nah, oleh karena itu untuk peradaban abad pertengahan yang berlangsung lebih kurang 6 abad itu peradaban Islam ditunjukkan di dalam keragaman pengaruh kebudayaan Turki Utsmani, kemudian Safawiyah dan Mughal, India. Nah, belum lagi peradaban atas pengaruh budaya-budaya lokal, budaya kecil atau lingkup daulah-daulah kecil, kekuasaan-kekuasaan kecil lainnya. Jadi bukan berarti abad pertengahan lalu mulai terjadinya keragaman, tetapi yang karena sebetulnya pada periode klasik pun sudah berlangsung keragaman peradaban Islam, ya, hanya berdasarkan sistem kekuasaan memang dilihat bahwa peradaban pada klasik lebih dalam dominasi budaya Arab, kemudian pada pertengahan dalam keragaman budaya, ya, dan keragaman budaya, khususnya antara tiga tadi. Maka seringkali disebut bahwa periode pertengahan itu peradaban Islam berdasarkan pada pengaruh-pengaruh non-Arab. Nah, jadi sebetulnya pengembangan Islam sudah melintasi kebudayaan Arab itu sudah berlangsung lama, ya, sudah berlangsung lama. Kalaupun misalnya di periode modern seperti yang kita lihat gejala-gejala sekarang, ada semacam perdebatan atau konflik ya seperti di negeri kita, ya, antara Islam berbasis peradaban Arab dengan Islam berbasis peradaban Nusantara, gitu. Itu kan gejala-gejala yang yang berkembang, ya, atas kepentingan politik sebetulnya. Tapi kalau dalam realitas perkembangan peradaban atau kebudayaan, ya, antara keragaman itu sudah dan selalu berlangsung setiap abad, ya, termasuk di Nusantara. Termasuk di Nusantara. Di Nusantara itu penyebaran Islam sudah bisa dikatakan ada yang menyebutkan juga seperti Hamkam, saya menyebutkan pengaruh Islam di Nusantara itu yang berarti juga akan mempengaruhi terhadap kebudayaan masyarakatnya dan bisa membentuk juga peradaban masyarakatnya. Mungkin kalau berdasarkan terbentuknya sistem sosial memang iya sejak abad 13, ya. Tapi kalau dari segi kebudayaan itu Hamka menyebutkan sejak abad ke-7 itu boleh jadi sudah ada, karena kebiasaan orang Arab yang hidup bernomaden, ya, ke wilayah-wilayah lain tidak untuk kemungkinan bahwa sejak abad ke-6 atau awal abad ke-7, sejak awal abad ke-7 orang-orang Arab yang sudah masuk Islam ada juga yang menyebar sebagai pedagang dan sekaligus menyebarkan agama ke wilayah masyarakat seperti itu. Nah, karena itu maka pengaruh Arab di Nusantara pun sebetulnya sudah
Nusantaraannya. Saya kira itu suatu hal yang mengundang konflik saja sebenarnya. Ya nggak? Mengundang konflik. Biarkan saja. Mestinya jangan diperdebatkan, apalagi ada upaya-upaya semacam penyisihan, peminggiran ya terhadap kecenderungan peradaban Islam yang dilatar belakangi oleh kebudayaan-kebudayaan yang sangat beragam itu. Jadi itu dari segi misi pengembangan peradaban. Nah, selanjutnya untuk peradaban sejak 1800 sampai sekarang kita lihat bahwa peradaban Islam itu bukan hanya berkembang dalam keragaman kebudayaan etnisitasnya, tetapi juga peradaban Islam berbasis keragaman etnisitas itu juga berkembang atas pengaruh peradaban Barat. Dan ciri peradaban Barat semenjak abad ke-17 setidaknya atau abad ke-18 ya pasca Renaissance atau revolusi industri di Prancis, maka semenjak itu peradaban Barat mendominasi dan banyak mempengaruhi terhadap proses laju peradaban dunia termasuk umat Islam. Maka pada periode modern umat Islam juga mengalami perubahan dari segi peradabannya, dan perubahan itu banyak dipengaruhi oleh peradaban Barat. Kita lihat sampai sekarang pergumulan antara peradaban Islam yang tumbuh di masa klasik dan pertengahan, lalu terjadi pergumulan dengan peradaban modern. Maka lahirlah, kalau berdasarkan struktur politik saja, ada politik Islam yang bercorak sekuler, ada politik Islam yang bercorak atau berdasarkan Islam itu sendiri, tapi ada politik Islam yang bersifat nasionalis kan sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita mengerti alur peradaban Islam, sebetulnya tidak harus dipertentangkan antara perkembangan seperti itu. Semua saling memberi peranan dan memberi fungsi ya, bagi pengembangan peradaban Islam khususnya. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu dari segi temporal jelas banyak sekali bahan serta materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan peradaban Islam. Belum lagi kalau didasarkan pada lingkup spasialnya. Islam menyebar di berbagai kawasan dengan sistem peradaban serta kebudayaan yang berbeda-beda. Itu juga luar biasa bahan kajian dari sejarah peradaban Islam. Dan sebenarnya itu di bidang kajiannya sendiri secara spesifik, karena peradaban kan menyangkut bidang yang sifatnya umum, masih mungkin dirinci lagi, didetil lagi atau dikembangkan lagi berdasarkan bidang-bidangnya yang juga sangat beragam. Ada aspek sosial, politik, seni, budaya. Itu PowerPoint-nya di ini. Nah, oke. Nah, ya, jadi lebih lanjut sejarah peradaban Islam juga kalau kita lihat secara kontekstual, ya konteksnya ada yang, dan ini konteks dalam juga terkait dengan spasial. Ada yang bersifat internasional, kemudian regional, nasional, dan lokal. Maka ketika setiap misalnya punya orientasi untuk mengembangkan novelty-nya, distingsinya kepada kajian peradaban Islam lokal, misalnya ya, peradaban Islam lokal, hubungan antara heritage warisan pesantren dengan kebudayaan Islam Pasundan misalnya, baik itu menjadi distingsi, menjadi novelty ya, tetapi tetap saja bahwa konteks peradaban yang bersifat internasional, regional maupun nasional itu tetap menjadi perhatian dalam proses kehidupan perguruan tingginya itu, tetap menjadi perhatian. Nah, itulah menariknya. Nah, maka kalau kita lihat secara skematik misalnya ya,
sejarahnya lalu didetailkan lagi di dalam peradabannya dan mewujudkan atau melahirkan satu disiplin yang disebut dengan SPI, sejarah peradaban Islam, ya gambarannya seperti ini. Bermula dari doktrin Islam ya, yang tercetak di arsir biru itu, doktrin Islam. Kemudian doktrin Islam itu berkembang secara historis ya, dan kita bisa melihatnya di dalam sejarah Islam. Lalu dalam isi sejarah Islam itu menyangkut peradaban umat Islam atau peradaban Islam pada umumnya itu terdiri dari berbagai bidang ya. Mulai bidang keagamaan itu sendiri, kemudian bidang sosial ya, bidang ilmu dan seni. Nah, kadang-kadang di sini mengartikan peradaban dengan budaya sering dibedakan ya, meskipun esensinya hampir sama. Karena kebudayaan dalam pengetahuan itu ya hanya sebatas menyangkut bidang ilmu dan seni, sedangkan peradaban menyangkut keseluruhan. Sekalipun juga ada yang memaknakan kebudayaan itu juga bersifat menyeluruh ya. Minimal kalau secara antropologis sebagai ilmu yang mengawal kebudayaan itu, menurut pencolonan ada 7 aspek yang utama. Aspek-aspek kebudayaan mulai ilmu pengetahuan, bahasa, kemudian sistem kekuasaan, mata pencaharian, ekonomi, sistem sosial, religi, kemudian seni, ya, seni dan religi, seperti itu. Nah, demikian juga untuk peradaban dan Muslim mengenai peradaban Islam seperti yang disebutkannya. Nah, sehubungan dengan beragam dan luasnya cakupan sejarah peradaban Islam itu, maka kalau didasarkan pada pemahaman serta pengembangannya secara epistemologis, ya, di sini sedikitnya kita harus mendasarkan kepada 3 perspektif, ya, 3 perspektif. Yani yang pertama, kajian sejarah peradaban Islam itu tidak bisa dilepaskan dari perspektif keislaman itu sendiri. Perspektif keislaman. Perspektif keislaman menyangkut apa? Terutama menyangkut 2 hal saja yang harus dijadikan landasan epistemologinya. Pertama, segi doktrinal, segi ajaran. Jelas sekali bahwa Islam sebagai sistem kepercayaan atau agama itu ajarannya hanya tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang utama. Untuk pengembangan ilmu apapun, kalau dasar doktrinalnya adalah harus Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian kalau perspektif Islam berdasarkan ilmu, nah ini baru, ini bisa sedikitnya menjadi didasarkan pada 3 aspek: akidah, teologi, kemudian syariah dan akhlak. Itu udah menyangkut ilmu yang berkaitan dengan doktrin tadi ya. Kan ilmu itu lebih banyak didasarkan pada penafsiran, penjelasan, kan gitu ya. Nalar, nah, itu ada dalam bidang. Di sini kebetulan sekolah tingginya baru peradaban dan bahasa ya. Nah, mudah-mudahan ya ke depannya tentang menyangkut 3 ranah ilmu keislaman seperti menjadi fakultas syariah, sekarang kan modelnya digabung-gabungkan Pak ya, integrasi antara keislaman dan ilmu. Kalau syariah misalnya syariah dan hukum gitu. Seperti ini udah bagus ya, seperti adab. Mulai-mulai kan ilmu adab dan budaya Islam. Kalau di Jogja itu namanya Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Jadi kelihatan umumnya ilmu budaya, ya adabnya versi atau istilah studi agama ya, karena dulu ketika YN dengan Fakultas Adab. Baik, kemudian perspektif kedua ada perspektif sejarah itu sendiri. Nah, ini yang tidak bisa dilepaskan, mesti menjadi perhatian di dalam pengembangan sejarah peradaban Islam, tentu saja didasarkan pada perspektif apa? Sejarah. Nah, apa yang dimaksud sejarah secara umum jelas sekali dari segi orientasi ilmunya adalah suatu pengetahuan tentang kejadian masa lampau. Apakah
menyangkut ide-ide atau segi-segi yang berkaitan dengan pemikiran, pengetahuan dalam berbagai bidang itu, dan juga perubahan-perubahan masyarakat Muslim ya, dalam kesejarahannya. Kemudian juga kompetensinya sejarah itu sendiri karena satu bidang ilmu yang isinya luas juga. Sejarah bisa menyangkut bidang sejarah sosial, sejarah budaya, sejarah politik dan sebagainya. Dan itu juga merupakan bagian dari peradaban Islam. Perspektifnya karena itu pada gilirannya pengkajian terhadap sejarah peradaban Islam itu membutuhkan bantuan ilmu lain. Sebab sejarah sendiri hanya lebih memberikan penjelasan atau pengembangan pengetahuan tentang prosesualnya, tentang perkembangan atau perubahannya, itu karakteristik sejarah. Tapi kalau untuk mengerti bidang sosialnya, misalnya kalau sejarah sosial, untuk mengerti aspek sosialnya itu sendiri, maka dibutuhkan ilmu bantu, misalnya sosiologi. Maka secara metodologi dalam pengembangan kajian sejarah itu lihat dulu sejarah apa dari peradaban itu, menyangkut sejarah sosial kan, politika atau kan budaya. Pasti pendekatannya nanti akan berbeda-beda, dan juga tidak bisa bersifat utopis yang secara umum. Pendekatan multidimensional, karena 3 pendekatan digunakan, itu sebetulnya satu upaya yang kurang spesifik ya, Jadi dalam kajian nanti bidang dharma yang kedua kita akan singgung lebih lanjut ya, upaya pengembangan penelitian. Nah, jadi di sini terutama perspektif sejarah ya, sesuai dengan perspektif sejarah pada umumnya, pengembangan peradaban Islam itu tetap harus mendasarkan pada prinsip kesinambungan dan perubahan, continuity and change. Itu sejarah, prinsip kesinambungan dan perubahan. Jadi kalau mempelajari, memahami dan mengembangkan disiplin SPI tanpa menunjukkan gambaran kontinuitas and change, itu bukan sejarah, tapi itu adalah peradaban biasa saja, kebudayaan yang bersifat antropologis, yang bersifat sinkronik ya. Kalau sejarah itu harus menunjukkan suasana yang selalu diakronik, perbandingan antar waktu. Maka ya tolong nanti para dosen maupun juga dengan para mahasiswanya ya, kita berusaha konsisten ya di dalam hal ini. Kenapa saya katakan begitu? Kadang-kadang jumbo ya, atau terjadi bias ya. Seharusnya penelitian sejarah peradaban Islam yang berbasis pada kesejarahannya ya, yang muncul apa? Yang banyak adalah kajian terhadap yang bersifat kekinian dan bersifat sosiologis, bersifat antropologis. Sejarahnya hilang. Nggak ada penjelasan tentang perkembangan. Sejarah itu adalah perkembangan, ya prosesnya. Itu prinsip perspektif sejarah. Lalu yang ketiga, perspektif yang ketiga yang menjadi landasan adalah perspektif peradaban Islam itu sendiri. Dalam hal ini tadi sudah saya singgung, peradaban itu biasanya dipahami sebagai kemajuan atau kecerdasan dan juga budaya, baik lahiriah maupun batiniah. Ya, kata adab sendiri kan yang mula-mula seringkali diartikan apa? Sopan santun kan ya. Dalam bahasa Inggris juga sama, sepadannya untuk peradaban civilization. Civility itu adalah kesopanan. Artinya secara umum adalah tampilan dari berbagai aspek kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai keadaban, nilai-nilai etika dan sebagainya. Maka patokan yang disebut atau tolok ukur kemajuan itu sebetulnya lebih bersifat atau lebih didasarkan kepada fakta yang bersifat mentalitas. Itu peradaban. Nah, itu peradaban. Pokoknya tingkat kemajuan dan seringkali diungkapkan oleh para ahli
diukur dalam tingkat kemajuan ilmu pengetahuan, ya termasuk juga nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Malah di zaman modern lebih banyak ditunjukkan oleh tingkat kemajuan. Sebetulnya kalau kembali kepada Islam itu keliru. Kalau hanya tingkat kemajuan akal, ya, tingkat kemajuan akal atau ilmu pengetahuan, malah tercabut dari prinsip-prinsip utama, nilai-nilai moral, nilai-nilai mentalitas yang sebenarnya agama itu udah bukan lagi peradaban Islam. Makanya sini ya seperti kecenderungan liberalisme dan lain sebagainya ya, dengan dalih kemajuan pengetahuan, kemajuan kemodernan, tapi justru tercabut dari nilai-nilai utama yang fundamental dari keislaman. Apakah itu bisa disebut sebagai peradaban Islam? Bisa. So basis peradaban Islam itu sumber utamanya adalah wahyu, ya kan? Yang sangat rohani, adalah Allah, bersifat wahyu, bersifat sakral. Kenapa harus selalu dikatakan bahwa peradaban Islam yang maju hanya didasarkan pada akal, padahal akal itu produk manusia, tidak ada campur baur campur tangannya ruhannya, campur tangannya wahyu. Kalau hanya sebatas akal, nah itu perlu hati-hati nih kita dalam mengemban. Saya kira pesantren harus mempelopori pengembangan paradigma seperti ini. Sekarang ngerti ya Bapak sekalian, ya maaf saja ya, kecenderungan pengembangan keislaman termasuk peradaban Islam di perguruan tinggi agama sendiri lebih berorientasi dan berbasiskan pada paradigma hanya akal saja, akliah saja. Apalagi kalau sudah dipengaruhi oleh pola-pola liberalisme, pluralisme. Waduh, masalah ngeri, khawatir betul. Segi-segi keislamannya tercerabut. Belum lagi kalau memahami keislamannya hanya semata-mata dengan paradigma akal. Jadi pengetahuan keislaman itu betul-betul sebagai Islamologi saja, Islam saja. Dan sekarang datang lagi tantangannya, tantangannya tuduhan misalnya dari Barat, ketika orang Islam mengarahkan kepada pengembangan fundamentalisasi keislamannya, ya, nilai-nilai keislamannya dalam mengembangkan hal-hal yang bersifat modernitas, lalu malah dituduhnya apa? Islamofobia. Kan jadi ya begitulah memang tantangan ini. Maka kata Allah kan dalam pasal dulu silmi hafah itu harus begitu. Olah tatapi mutuati syaitan. Di zaman modern itu mutuati syaitan itu apa namanya, pluralisme, liberalisme dan sebagainya yang semata-mata berdasar pada akal. Ini dakwahnya ya, karena ini kan mudah. Penting saya kira. Saya tidak ingin menyampaikan ilmu itu ilmu penting lah, termasuk juga di dalam proses pembelajarannya, Bapak Ibu sekalian, para dosen khususnya, disentuh lah. Kita kalau hanya berorientasi dan berdasarkan ilmu ansih, bahaya generasi ke depan itu. Menurut saya tercerabut betul dari nilai-nilai apa? Apalagi menyangkut peradaban ini. Jangan tertipu kita pengembangan peradaban Islam karena di era modern lalu dengan hanya berdasarkan paradigma apa? Modern Barat. Itu bahaya. Nah, oleh karena itu saya pikir pesantren pengembangan studi peradaban Islam di pesantren ini akan menunjukkan ciri khasnya, setidaknya dalam itu menjaga keseimbangan antara yang saya sebut tadi, misalnya tiga aspek itu: perspektif keislamannya, lalu perspektif kesejahteraan, dan perspektif keperadabannya. Terutama perspektif keislamannya penting dijaga betul. Nah, selanjutnya saya sekalian, saya tadi tinjauan secara umum disiplin SPI, ya. Sekarang kita masuk kepada secara aplikatif bagaimana pengembangan SPI itu dalam proses pembelajaran, ya dalam hal ini secara formal, administratif, ataupun juga terkait dengan yang belum lama ini dilakukan oleh setiap diri, ya.
Yang mula-mula ya proses pembelajarannya hendaknya didasarkan pada kurikulum yang berkualitas, terutama ya kurikulum yang berkualitas. Bagaimana kalau dari segi materi itu saya sudah sebutkan tadi, jangan sampai tidak bersifat menyeluruh tentang sejarah peradaban Islam. Mentang-mentang karena berorientasi distinktifnya itu kepada sejarah lokal lalu meninggalkan umum, ya tidak begitu. Di kurikulum tetap ada proporsional, kan, secara proporsional presentasi. Tetapi juga sesuai dengan kebijakan sistem pendidikan tinggi di negeri kita, maka basis KKN ini penting diperhatikan. Lalu belakangan ini yang masih juga meskipun masih dalam perdebatan, tapi katanya menterinya ngotot betul harus jadi dengan istilah kampus merdeka. Nah, kampus merdeka itu kan adanya semacam kerjasama dalam pengembangan perguruan tinggi antara satu kampus atau satu prodi dengan prodi yang lain, dan mahasiswa bisa mengambil antara kalau punya mata kuliah ya, mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain yang sekiranya dibutuhkan oleh mahasiswa bersangkutan. Itu boleh dalam kampus merdeka. Merdeka bukan berarti merdeka dalam arti sebebas-bebasnya ya. Sementara yang saya pahami begitu, karena belum cukup rigid juga ya peraturan serta kebijakannya. Masing-masing prodi besar saja sekarang atau prodi tua-tua ya, seperti SPI ini masih dalam proses perumusan menuju kepada kampus merdeka. Tapi untuk Setiadi meskipun prodi baru ya mesti menyesuaikan dengan proses itu. Lalu kurikulum yang selalu terupdate ya secara berkala ini penting, dengan perhatikan capaian lulusan dan stakeholders, kebutuhan stakeholders itu apa ya, yang ingin dicapai dari lulusan SPI ini oleh semua pihak kita tunjukkan. Sekarang coba kalau untuk para mahasiswa ya, lulusan SPI sejarah peradaban Islam, segi-segi praksisnya ya, atau yang bersifat aplikatif, sehingga itu setelah lulus itu betul-betul bisa bisa digunakan atau bisa mengembangkan ilmunya. Masalah apa? Itu yang harus dipikirkan. Apakah pemeliharaan budaya, apa penyuluhan kebudayaan dan lain sebagainya, peradaban, atau akan bekerja di lembaga-lembaga yang terkait dengan peradaban dan sebagainya. Nah, demikian juga konten dan materi pembelajaran. Kalau dalam peningkatan kualitas mutu pembelajaran terakhir itu ya, ini setiap materi pembelajaran itu berbasis penelitian. Apa aplikasinya di sini? Ya setidaknya dosen yang mengajar suatu mata kuliah itu minimal punya satu tulisan lah yang terkait dengan apa? Dengan apa yang diajarkan itu. Ini kan sama sekali dosen tidak punya misalnya. Buku ajar hanya mindahkan buku orang misalnya jadi diktat. Ya, misalkan tidak begitu. Berbasis penelitian itu dia punya tulisan jurnal, entah jurnal cinta berapa, yang penting tulisan dalam jurnal berkait dengan apa yang yang diajarkan ya, oleh para dosen. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis apa? Penelitian. Hubungannya dengan mahasiswa juga demikian, terpandu oleh dosen bahwa setiap materi perkuliahan itu tidaklah hanya berhenti pada pembelajaran di kelas saja. Ada aplikasinya, entah memang dengan pelawatan tempat-tempat bersejarah, ya, tempat-tempat peradaban Islam dan sebagainya. Dan itu kemudian juga dipelajari, dikembangkan, dan sampai pada ditulis lagi ya, semacam hasil penelitian itu. Nah, disitulah sebenarnya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa melalui proses pembelajaran itu sudah bisa dilakukan. Apalagi ini di lingkungan pesantren banyak sekali sumber objek studi yang bisa menjadikan bahan penelitian. Kemudian metode pembelajaran jelas ini sekarang banyak alternatifnya ya, maka mesti dipakai secara
Dan yang terakhir catatan penting juga ini adalah selalu berorientasi luaran dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari proses pembelajaran itu. Kemudian untuk pengembangan penelitian di SPI ini, oleh karena tadi sudah disebutkan bahwa objek kajian SPI itu kompleks dan sangat luas. Nah, karena itu prinsip multidimensional approach, ya, pendekatan multidimensional itu semacam satu keharusan dalam pengembangan penelitian sejarah peradaban Islam itu, tetapi juga punya orientasi yang bersifat visioner. Visioner itu maksudnya bagaimana? Apa yang dikaji, apa yang diteliti itu selain berbasis pada sejarah peradaban Islam juga ada kontribusi yang diberikan untuk masa depan umat Islam lah setidaknya, atau untuk masa depan peradaban Islam. Nah, itu kan nilai kontribusi ilmu semuanya memang dituntut seperti itu. Ada sumbangan yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini kita kepada Islam, itu dari hasil penelitian. Kemudian karena kompleksnya pembahasan di dalam SPI, maka jelas perspektif kajiannya integratif dan interdisipliner, kemudian teraplikasi dalam penelitian tugas akhir mahasiswa. Nah, ini sebaiknya teraplikasi dalam tugas akhir mahasiswa. Dan sekarang digait betul pada saat itu pengembangan. Nah, ini bentar lagi mungkin sudah ada yang mau menulis skripsi ya. Ya, skripsi ya, dari semester 5 itu mulai dijajaki. Sebetulnya nulis skripsi itu boleh dijajaki sejak minimal semester 5. Kan ada mata kuliah metode penelitian sejarah ya, itu untuk SPI wajib itu mata kuliah itu harus ada. Malah metode penelitian yang sifatnya umum, metode penelitian saja misalnya, ya tidak begitu penting. Lebih baik memperbanyak SKS-nya. Kalau tadi misalnya ada metode penelitian karena MKU yang umum itu, tapi sekiranya tidak banyak digunakan, lebih baik tambahkan saja SKS ke MPS. Misalnya jadi 3 SKS MPS. Minimal outputnya mahasiswa itu lama 1 semester mengikuti kuliah MPS, itu outputnya setiap mahasiswa sudah siap proposal tes skripsi. Nah, semester 5. Saya kira itu mempercepat juga proses studi. Semester 5, misalnya semester 6 lalu di ACC oleh prodi, meskipun ada jenjang misalnya oleh seminar, ya seminar lah di situ. Syukur juga lebih efektif disatukan saja menurut saya dalam mata kuliah. Misalnya kalau ada seminar SPI ya, seminar sejarah peradaban Islam, di situ aja. Jadi tidak usah terlalu banyak jenjang formal yang juga mengulur waktu menurut saya. Bisa digandeng-gandeng itu lebih efektif. Jadi semester 7, kalaupun semester 7 barengan dengan KKN, mahasiswa bisa saja sambil KKN juga sambil menulis skripsi kan. Objek yang dijadikan KKN misalnya itu menunjukkan suatu peradaban masyarakat yang menarik ya, unik untuk diteliti, kenapa tidak? KKN para mahasiswa sekalian nulis skripsi. Makanya proposal disiapkan sejak semester 5. Nah, kemudian juga di dalam penelitian ini untuk keseluruhannya ya, penelitian dosen penting untuk dilakukan secara kolaboratif ya dengan mahasiswa. Pelibatan mahasiswa itu dalam proses akreditasi kemarin ya Pak Reza dan kawan-kawan kan jelas sekali situ. Merupakan proses penilaian tersendiri ya. Kelihatannya dari sini kemarin kosong. Nggak ada dosen, entah juga dosen penelitian dosen juga masih kurang, apalagi yang melibatkan mahasiswa. Nah, ini penting dijajaki dari sekarang. Dosen juga kan butuh penelitian. Ya biar sama-sama saling meringankan beban ya. Jangan malu-malu dan jangan merasa tidak bergengsi gitu kerjasama dengan mahasiswa. Yang tidak boleh itu semua data dan sampai penulisannya hanya mengenalkan mahasiswa di sana itu. Ya.
Zaman saya jadi mahasiswa kan ada dosennya gitu, membuat buku atau diktat ya, isinya itu ya tugas-tugas mahasiswa. Sekarang biar adil dan objektif, bagus itu. Mahasiswa diberi tugas mata kuliah apa saja dan didesain dalam artikel untuk artikel jurnal tugas itu. Nah, dosen ada partisipasinya di situ, keterlibatannya, membimbing, mengarahkan isi dan sebagainya. Dan dia juga punya bagian, setidaknya jadi penulis kedua. Penulis pertama itu pertama mahasiswa itu yang kolaborasi seperti itu. Ya dosen tetap saja bagian 40%-nya kan, poinnya kan, lumayan lah ngisi BKD dalam 1 semester. Apalagi bisa terbit di jurnal, tidak bisa terbit di jurnal ya di media-media massa. Jadi mahasiswa juga kreatif menulis, membuat karya dan jangan segan-segan dan jangan merasa wah rugi kalau melibatkan dosen. Libatkanlah, bantu mereka, kasihan ya. Demikian juga dosen begitu, libatkan mahasiswa. Mereka mengumpulkan data dan sebagainya. Jadi kolaborasi dalam penelitian itu penting sekarang. Nah kemudian penelitian dikembangkan dalam kerjasama ya baik internasional, nasional maupun lokal, dan yang penting lagi adalah penelitian hasil penelitian itu terpublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Nah demikian juga sama orientasi pengembangannya untuk bidang ketiga ya, tridharma yang ketiga, yakni dharma yang ketiga, yakni pengabdian pada masyarakat. Nah satu catatan yang penting diperhatikan oleh semua pihak, pengabdian masyarakat untuk SPI itu ya berbasis SPI. Ya. Lalu bagaimana katanya kalau pengabdiannya hanya bentuk khutbah itu ininya? Bisa SPI yang dihutbahkan, yang diceramahkan ya di sekitar sejarah lah. Sejarah peradaban Islam sendiri kan ada buktinya ya. Apalagi kalau pengabdian dalam bentuk nulis di artikel publikasi online maupun cetak, biasa itu kan itu juga bahan. Apa yang ditulis itu ini menyangkut misalnya sekarang Isra Miraj, tulislah kesejarahan Isra Miraj. Jangan hanya hikmahnya Isra Miraj, tapi segi apa? Kesejarahannya. Nah itu masuk pengabdian. Masuk pengabdian berbasis apa? Disiplin ilmu SPI. Banyak ya, banyak uang yang bisa dikembangkan. Nah kemudian juga ya pengabdian juga bisa dilakukan secara multidisipliner dan berorientasi luaran dalam kegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan perusahaan maupun stakeholders, dan juga dikembangkan secara kolaboratif tadi. Bahkan ini integratif juga dalam proses pembelajaran ya. Misalnya 2 SKS 14 pertemuan ya, 7 pertemuan itu mungkin di kelas ya, 7 pertemuan lain secara aplikatif, studi di lapangan. Wah itu kalau belajar satu mata kuliah dan secara praktik di lapangan ya, atau dikembangkan secara aplikatif itu 3 aspek menurut saya bisa sekaligus dilakukan. Pembelajarannya sendiri, lalu penelitiannya, dan juga apa? Pengabdian. Tinggal kreatif kita saja. Nah, jadi pengabdian juga demikian. Nah, ini hubungannya dengan strategi. Ya, bagaimanapun juga menariknya berbagai kegiatan, aktivitas di dalam tridharma perguruan tinggi itu, kalau kita tidak pandai-pandai mengembangkan strategi dan juga daya dukungnya untuk implementasi, mungkin kesulitan aja. Dimanapun yang pernah saya dengar dan saya alami juga ketika memimpin fakultas atau memimpin prodi dan sebagainya ya, selalu alasannya itu secara strategis ya karena hambatan manajerial, lalu institusional ya. Maka di sini untuk pengembangan tridharma bidang SPI pun ya perlu didukung sistem manajerial nasional yang relevan, komprehensif dan juga proporsional. Kemudian juga dikembangkan secara berkala dan konsisten dalam pengembangan sosial akademik yang kondusif
keberkalaan ini penting. Kan ada penelitian hanya setahun, hanya 2 tahun sekali gitu. Itu yang intensif itu minimal setahun sekali ada penelitian. Meskipun hasil penelitian memang berlaku kalau untuk BKD misalnya berlaku ada yang berlaku 2 tahun dan sebagainya. Tapi untuk mengembangkan produktivitas atau luaran itu tidak hanya terpancang pada kepentingan BKD, malah mesti seperti dosen yang punyalah tekad dengan gairah pengembangan ilmu ini minimal dalam 1 semester 1 karya, entah bentuk tulisan di media, entah di majalah, atau syukur 1 semester di jurnal. Ya, tapi bertahap lah. Di media menurut saya nulis media, majalah seperti kalau nggak tahu ya kalau di Jawa Barat majalah keagamaan itu yang produktif saya lihat Risalah misalnya, apa versi. Kemudian yang terakhir saya nulis juga di Risalah, apa lagi. Dulu di depan Kementerian itu ada yang media pembinaan, nggak tahu sekarang masih hidup apa tidak. Tapi apapun lah, misal buletin itu juga kan bahan-bahan kita untuk mengaplikasikan apa karya. Nah ini perlu dikembangkan. Jadi hal ini sangat penting. Ya daya dukung lain seperti dana dan sebagainya, saya kira itulah yang selalu menjadi alasan. Ingin berbuat tapi katanya nggak ada dana. Ya kalau semuanya harus didasarkan atau tergantung pada dana, memang ya kecenderungan kita apalagi dalam suasana seperti ini ya tidak jadi semua. Ya nggak. Ya, kalau untuk menulis artikel dan sebagainya untuk pengembangan ilmu saya kira jangan terlalu dipancangkan bahwa ada duitnya atau tidak bisa progresnya. Media online kan pada umumnya tidak ada uangnya. Saya di awal pandemi nulis hampir setiap 1 minggu tulisan, tapi tidak pernah ada duit. Tapi kita itu semangat dan sebagai kompensasi untuk menghilangkan kejenuhan masa pandemi ya. Nah, belakangan memang ya ada kurang semangat juga, lebih capek-capek tidak ada imbalannya. Akhirnya saya larikan lagi sekarang di tahun kedua pandemi itulah nulis inilah jurnal ya untuk Scopus meskipun tapi sudah kita submit karena kebetulan ada iming-imingnya seperti di Jogja ya. Kalau tulisan individual Scopus ya lumayan lah dihargai 35 juta. Lalu untuk Sinta 2 bisa berapa kalau sebagai peneliti atau penulis anggota ya ada tingkatan. Jadi ada penghargaan seperti itu. Maksud saya ingin mengatakan seperti ini masuk dalam strategi dan implementasi untuk menuju kualitas juga. Ini perlu ada Kang Asep, yayasan segi sarana prasarana dan dana juga memang tetap harus menjadi perhatian. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka pada akhirnya sebagai pungkasan ya kuliah umum yang mungkin kurang sistematis ini, saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, marilah kita berusaha dan juga selamat untuk mengukir prestasi dan kontribusi bagi pengembangan sejarah peradaban Islam serta peningkatan kualitasnya dalam semua dimensi tridharma itu. Dan karena itu maka dengan semangat semua pihak dan ikhtiar yang dilakukan, maka insya Allah Prodi SPI Setiabudi ini terus maju dan berjaya di kemudian hari. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifrana Aurul Putri, mahasiswi semester 4 Prodi Sejarah Peradaban Islam. Yang ingin saya tanyakan, tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada PR bagi kita bagaimana setelah kita lulus, apa yang bisa kita aplikasikan di luar. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi ilmu sejarah dalam dunia luar akademik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang itu kurang lebih kan 14 abad ya, 14 abad 1400 Hijriah merupakan agama Islam telah hidup berkembang banyak kehidupan, peradaban dan lain-lain. Dan
luar tidak bisa menerima pemahaman tersebut. Dengan bercerita mendongeng tentang Islam udah itu cirinya orang SPI, masuk SPI ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ceramah apa saja ya di apa namanya dilengkapi lah. Pengembangan pesan-pesannya itu berdasarkan pesan-pesan sejarah, kisah-kisah para tokoh ya, kemudian kebaikan-kebaikan masyarakat lalu. Kan Al-Quran sendiri kebanyakan kan kisah isinya itu sejarah. Itu pertama. Lalu di luar pembelajaran juga seperti saya sebutkan tadi, Anda nulis, orang SPI, mahasiswa maupun dosennya kalau tidak bisa nulis, tidak ada produk nulis, itu sama dengan bukan orang SPI. Jadi salah satu ciri yang membedakan apa namanya kesarjanaan katakanlah atau pengembangan keilmuan orang SPI adalah ditunjukkan di dalam apa karya-karya. Sebab sejarah itu sendiri kan selain sejarah tutur ya, yang bisa diomongkan itu yang utama lagi adalah sejarah dalam tulisan. Makanya disebut dengan apa? Historiografi kan? Historiografi, penulisan terhadap sejarah. Berlatihlah menulis. Sejak semester 1 itu para mahasiswa kan sudah ada bagian dari proses pembelajaran apa saja yang disebut dengan tugas ya. Nah tugas itu ya hapuntennya seperti Sunda apa Tanjung Sewu orang Jawanya. Jadi para dosen itu hendaknya juga Pak pandai atau banyak mengembangkan kreativitasnya di dalam mendorong masa untuk menulis. Tugas jangan hanya sebatas tugas formal, ya dari segi struktur penulisan bagaimana untuk penulisan di media kan, struktur penulisan untuk jurnal bagaimana, struktur penulisan untuk apa semacam biar pelaku juga untuk media resensi, misalnya resensi buku, nah kayak gitu. Dan ini mah tugas hanya bentuk makalah saja. Dari zaman baheula sampai ka ayeuna polana sama kan gitu kan. Ada pendahuluan, ini isinya nggak pernah diperhatikan, entah duplikasi apa enggak, tidak peduli. Yang penting ada tugas. Kan itu namanya tidak produktif. Tidak produktif. Jadi kita semua berusaha kreatif lah, gitu kan. Kreatif. Saya tuh sering gregetan kalau ada dosen di prodi saya sendiri. Dosen memang dulu masuk saya, tapi kan dari sejak saya jadi dosen, saya di awal dosen lalu sampai sekarang kan dalam S3 aja tidak lanjut, lalu produk-produk karya. Terus saya bilang bagaimana ya? Bagaimana bisa meningkatkan kualitas apa namanya prodi minimal ya, kelembagaan prodi atau juga kepada mahasiswa kalau karya-karyanya saja tidak ada. Nah, itu. Bagaimana mahasiswa juga didorong kalau dosennya tidak nulis kan gitu ya? Nah ini kan sebagai motivasi ya. Barulah kita itu di luar bisa dilakukan di luar proses pembelajaran atau akademik yang disebutkan oleh Mas tadi untuk pengembangan sejarah peradaban Islam. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa tadi? Jenal ya, Kang Jenal. Jadi begini, kita mempelajari sejarah itu di samping untuk memperkaya pengetahuan, pada segi aplikatifnya kita untuk menemukan pola-pola pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu seperti apa polanya, untuk kemungkinan bisa dikembangkan sekarang, tapi di situ juga kan ada proses penyesuaian secara kontekstual. Ya. Maksud saya kalau tadi Pak Diana, Kang Diana menyebutkan bagaimana kejayaan masa lalu kita kembalikan sekarang, ya mustahil lah. Seperti dulu lalu yang dikembangkan sekarang, zamannya sekarang berbeda. Ya nggak? Yang penting dulu majunya polanya seperti apa? Nah, contohnya masa Abbasiyah. Masa Abbasiyah disebut maju gemilang, yang itu selalu disebut-sebut juga oleh orang SPI. Ya, kalau orang luar SPI mungkin bolehlah nyebut hanya Abbasiyah, masa kejayaan, karena mereka tidak belajar sejarah. Tapi kalau orang SPI, patokan kejayaan itu hanya ke Abbasiyah, gimana? Banyak daulah lain pun yang sebetulnya menunjukkan mungkin kejayaan, hanya bentuk dan polanya yang berbeda. Coba sekarang antara Andalus dengan Abbasiyah di Baghdad,
Makanya saya bilang kepada teman-teman, ya maaf ya kalau ada di sini para pendukungnya yang berusaha untuk mengamalkan khilafah dengan mempolak kepada ulama Rasyidin atau khalifah sesudahnya dan ingin dikembangkan secara tekstual seperti itu kan suatu hal yang utopis. Apa di zaman modern sekarang ini akan bisa dikembangkan cara seperti persis pada masa ulama Rasyidin? Tidak bisa. Bagaimanapun juga coba beri bahasa Sunda mesti lebih dijungkiran wal bisa. Ya, yang bisa bagaimana? Bisa mana nilai dan pola-pola yang baik pada masa ulama Rasyidin ini lalu kita kembangkan sekarang. Misalnya pengembangan syariat Islam. Nggak usah berpikir bagaimana Indonesia yang jadi khilafah, tapi pikirkan bagaimana di Indonesia syariat Islam bisa berkembang tanpa melalui Pancasila, tanpa melalui apa kan gitu. Itu yang penting, ya nggak? Nah ini salahnya lagi ya, salahnya kelirunya lagi. Pihak yang tidak setuju dengan khilafah juga mungkin juga saudara-saudara sebagai pendukungnya, yang Islam Nusantara itu menghantamnya lagi dengan cara yang tidak kontekstual. Oh itu mah Arab, yang begitu mah, yang begitu. Ambil maknanya. Nah, ketika mengembangkan katakanlah Islam Nusantara, tapi justru tercabut nilai keislamannya karena dari alasan Arab, malah Islam ayam Nusantara unggulnya nggak? Nah, gitu. Atas, nah ini pengawasan. Jadi gitu ya, begitu ya. Sebenarnya tadi Jena. Jadi bukan kita berorientasi atau berusaha untuk menggambarikan masa lalu. Nah, yaitu yang saya sebut tadi SPI bersifat visioner itu. Tetapi mencari dan menggali hikmah serta pelajaran maupun pola-pola yang baik di masa itu untuk kemungkinan kita kembangkan di masa sekarang dengan metode maupun metodologi yang aktual, yang kontekstual dengan masa sekarang. Itu begitu berpikiran maju. Menurut saya justru sangat terbelakang kalau ingin mengembangkan masa lalu yang disebut jaya tadi, tapi hanya secara tekstual. Terbelakangnya kenapa? Susah untuk mengembangkannya. Masyarakat sekarang udah maju. Nilai-nilainya yang dikembangkan. Nilai-nilainya yang dikembangkan. Makanya saya tadi dari awal mengatakan, tolong di tengah kemajuan modernitas sekarang jangan kita lalu tertipu ya dengan tawaran-tawaran modernitas yang mencabut nilai-nilai fundamentalitas keislamannya. Itu yang berbahaya. Begitu ya. Siaplah pokoknya SPI Setiawi besok menjadi pelopor yang menunjukkan keseimbangan antara Islam. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan karena waktu udah hitung-hitung sudah 2 jam. Udah lebih dari 2 SKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.